Puji Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu, kita semua bersuka cita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami datang kepadamu, kami memuji menyembah-Mu, biar Kau ditinggikan, terus dipuji di tempat ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Jesus, I'm the center of it all. Jesus, I'm the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Do
Kau yang berkuasa selamanya, Kau yang bertata selamanya, Kau Raja pemenang, sebab Kau yang mulia, sebab Kau yang berkuasa, sebab Kau yang bertata selamanya. Kau disembah, Tuhan kami yang besar, Tuhan kami yang dahsyat. Oh, Kau yang berdaulat, sebab dulu, sekarang, selamanya Kau tetap Allah. Kau Yesus Kristus Tuhan, pusat dari semua yang ada. Oh, kami tinggikan Kau, kami puji Kau, kami agungkan nama-Mu, kami tinggikan Kau Yesus. Kau yang berkuasa selamanya di bumi di surga. Mulialah namamu Tuhan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi di surga. Masih kita karala basyekera la basekira la basyekaya la bayaso. Ya la baya la baya la baya la baya la baya la bayaso. Yesus, sebab Kau yang layak untuk kami tinggikan Tuhan. Oh Yesus Tuhan, tinggikan dirimu, mengatasi langit.
Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Oh, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap setia.
siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh bergeletar mendengar namamu Tuhan. Soraknya kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Gak terasa ya, kita sudah hampir sedikit lagi di penghujung daripada tahun 2025. Bahkan ini adalah minggu terakhir, minggu depan kita sudah ada di tahun 2026. Ya, jadi ini seri pengajaran kita yang terakhir di kurikulum yang tahun 2025. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sesi yang terakhir ini ya, diberi judul menantikan janjinya. Jadi kita sampai pada saat ini dari segala apa yang sudah kita pelajari itu sepanjang tahun ini, dan hari ini kita belajar mengenai menantikan janjinya. Masih dalam tema looking forward for God promises, menantikan janji-janji Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ayat tema kita pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala bersama-sama dan kita berdoa. Mari. Bapa, kami bersyukur kami boleh menikmati kasih karunia Tuhan sampai pada hari ini Tuhan. Dan ini minggu terakhir di mana kami menikmati pengajaran sepanjang tahun di dalam gereja Rock Ministry Tuhan. Kami percaya bahwa anugerah-Mu berlimpah atas kami. Dan kalau pagi hari ini kami berkesempatan untuk menerima pengajaran daripada kurikulum tahun 2025 ini, kami minta hikmat-Mu turun atas kami supaya kami dapat memperoleh banyak hal yang dari semua pengajaran ini Tuhan. Semua persiapan hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus tidak terbatas. Bahkan jarak di antara kita tidak membatasi akan pengertian dalam kehidupan kita, yaitu akan membuat rema baru. Terima kasih Bapa, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat tema kita terambil dari Wahyu pasal yang ke-22, ayat yang ke-12, yang berkata bahwa sesungguhnya aku datang segera. Lebih seru kalau kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. Baca sama-sama. 2, 3. Sesungguhnya aku datang segera. Dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi ini bukan tentang menuntut bahwa Tuhan itu akan menuntut apa yang menjadi tanggung jawab kita, bukan tentang itu. Tapi ini lebih kepada gini loh. Aku akan bawain upah buat orang tuh buat setiap orang bergantung daripada apa yang kita sudah lakukan terhadap dia gitu loh. Ya. Kita sepanjang tahun ini kan diajarin banyak hal dan dalam banyak pengajaran itu kan kita diajarin tentang bagaimana caranya untuk kita bekerja, caranya kita untuk melakukan ketekunan, kita
banyak cara untuk kita. Ya. Nah, kali ini Tuhan datang gitu dengan karakternya gitu ya. Perlu kita ketahui bahwa ada karakter Tuhan yang nggak pernah berubah dari zaman ke zaman. Itu perlu kita pahami bahwa Tuhan itu tidak berubah. Karakter Tuhan yang tidak berubah itu apa? Penyertaan Tuhan. Iya kan? Itu termasuk upah buat kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, ada karakter ilahi yang ada pada Dia, itu ada pada kita. Yaitu apa? Yang dapat diandalkan. Ya. Even di sekitar kita goyah, tapi ada karakter ilahi itu yang dapat diandalkan. Tuhan itu selalu tersedia bagaimanapun kondisinya. Ya, yang setuju katakan amin. Lantas yang berikutnya adalah karakter yang melindungi kita dari yang jahat. Saya pernah membayangkan tuh ya, saya setiap kali bilang sama anak saya bahwa Papa akan tersedia selalu buat Zoe gitu kan. Tapi saya kan nggak pernah bisa ada di mana-mana. Ya nggak, saya nggak pernah bisa ada di mana-mana. Nah, dalam hal ini beda dengan Tuhan. Tuhan bisa ada di mana-mana. Dan kapanpun dia akan selalu bersama-sama dengan kita. Salah satu karakter yang terakhir adalah karakter yang menjanjikan dan memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Cuma Tuhan yang bisa ngasih masa depan dan janji yang bawa dia. Kenapa? Karena dari awal sampai pada akhirnya dia ada buat kita. Ya. Jadi janji Tuhan itu seharusnya apa? Janji Tuhan buat kita itu seharusnya membantu kita untuk membangun hubungan lebih erat dengan Dia. Ya, perhatikan di sini. Janji Tuhan itu seharusnya, kalau kita memahami janji Tuhan itu seharusnya janji Tuhan itu membantu kita membangun hubungan yang lebih erat dengan Dia. Karena melalui janjinya Dia mengajarkan kita untuk kita bergantung sepenuhnya dalam pimpinan, dalam penyertaan, dan dalam penyediaan Dia begitu. Ya. Itu yang seharusnya. Nah, kita akan belajar bersama-sama apa dampak janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita memahami, kita akan bisa mengerti apa sih maunya dan rencana Tuhan itu seperti apa. Ya. Dampak janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam Amsal 3 ayat yang ke-5 dan ke-6 dikatakan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu." Nah, Bapak Ibu sekalian, ayat ini adalah ayat yang sederhana namun susah dipahami. Ya kan? Kenapa susah dipahami? Saya akan ceritakan sebuah ilustrasi kepada Bapak Ibu, ya, saudara sekalian, tentang janji Tuhan. Percaya kepada Tuhan itu seperti apa? Dahulu pernah ada sebuah ilustrasi, orang tua saya, papa saya itu pernah bercerita kepada saya, satu cerita sederhana, namun artinya bermanfaat. Ya. Satu kali ada seorang hamba Tuhan, pelayanan di satu daerah terpencil begitu. Ya, ketika dia sedang melakukan pelayanan itu ada salah satu orang yang kerjanya membantu dia di rumah gitu ya, datang ke gereja dengan muka yang agak panik begitu, lantas dia berbisik dan berkata bahwa telah terjadi sesuatu di rumah dan kamu harus segera pulang, begitu perintahnya. Singkat cerita, karena memang ibadah sudah selesai, dia pamit, biasanya ada fellowship bersama dengan jemaat, tapi karena dia ada urgensi di rumah, dia pamit segera pulang. Nah, namun dia tidak terlalu aware, karena apa? Karena di luar tuh sedang hujan deras dan berkabut. Nah, untuk sampai ke rumahnya, itu ada dua jalur cepat dan jalur memutar. Jalur memutar tuh karena dia harus memutari daripada sebuah gunung begitu, dia memutari pinggirnya, ya kan? Baru dia sampai di rumah. Jalur cepat adalah bypass lewat gunung, tapi dia harus melalui jalan sempit, terjal dan di tebing-tebing yang curam. Memang waktu kalau jalan normal pun dia nggak akan berani lewat situ karena memang jalurnya agak ekstrim. Tapi karena sesuatu yang di rumah dikasih tahu bahwa urgent dan dia harus ada di sana, dia berpikir, saya akan berani ngambil jalur singkat. Nah,
Jadi singkat cerita, hamba Tuhan ini melalui jalan yang terjal itu. Nah, puji Tuhan di tengah jalan dia tersandung dan akhirnya jatuh. Ya kan? Kenapa dibilang puji Tuhan? Karena disitulah cerita ini akan mulai. Ya. Jadi waktu dia jatuh, dia berusaha sampai akhirnya dia dapat sebuah dahan pohon dan dia bergantung. Ya, dia lihat ke bawah, gelap sekali. Nggak ada ujung yang arah itu. Mulailah dia berdoa, karena tangannya sudah mulai penat. Ya kan? Mulai dia berdoa. Dan waktu dia berdoa, Tuhan kirim malaikat terang. Gitu ya. Dan cuma berkata begini, kalau kamu yakin, percaya sama Tuhan, lepaskan tanganmu. Dia lihat ke bawah. Karena tadi di waktu dia lihat ke bawah, dia nggak bisa ngelihat sepintas pun atau ada bayangan atau sedikit apapun yang dia nggak mengetahui berapa jaraknya itu. Logikanya mulai main. Dan ketika logiknya main, dia usir malaikat yang pertama itu. Dan dia katakan, kamu bukan malaikat terang, kamu malaikat kegelapan. Jangan tipu saya. Pergi kamu. Dan terjadi 3 kali. Ya, setelah 3 kali, tidak datang lagi malaikat. Yang datang apa? Ayam berkokok. Tanda fajar menyingsing. Dan begitu fajar menyingsing, matahari mulai naik ke atas. Dan mulai menyinari ngarai tersebut, baru dia menyadari bahwa sebuah kesalahan telah terjadi. Ya, dari ujung telapak kakinya sampai dasar ngarai itu cuma sejengkal begini. Ya. Jadi janji Tuhan itu bertolak belakang dengan apa yang kita sebut dengan logik. Ya. Nah, kita mesti pahami yang pertama, Pak, bahwa janji Tuhan itu memberikan garansi. Ya, Bapak Ibu kan kita nih hampir semua senang dengan apa yang disebut garansi. Bahkan ketika kita membeli sesuatu, yang kita cari itu salah satunya adalah opsi yang kita tanyakan itu adalah opsi tentang garansinya berapa lama. Semakin lama kita dapat garansi itu kayaknya lebih senang kita beli barang itu. Bahkan kita nggak lihat brandnya, kita lebih lihat garansinya. Oh, yang itu lebih lama, saya pilih yang itu. Belum tentu brandnya brand yang terkenal. Tapi karena garansinya lebih lama, kita pilih yang garansinya lebih lama. Ya. Dunia ini kan penuh dengan kepalsuan. Orang sering mengecewakan di mana-mana. Namun yang kita perlu tahu bahwa janji Tuhan itu sebuah fondasi. Ya, janji Tuhan itu kokoh. Tuhan itu nggak pernah berubah. Dari dulu dia menjanjikan sesuatu, dia akan menggenapinya. Dia akan setia sampai pada dia menggenapinya. Ya. Jadi janji Tuhan itu adalah fondasi yang kokoh untuk kita melangkah dengan mantap di dunia yang seperti saat ini. Ya. Yeremia 29 ayat yang 11 dengan tegas mengatakan, sebab aku, kata huruf besar, berarti Tuhan. Sebab Tuhan tahu ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai kita, mengenai saudara dan saya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh pengharapan. Dari kita belum ada sampai kita ada, Tuhan udah tahu rancangan apa yang buat kita. Yang terbaik tentunya. Ya, itu yang pertama. Jadi janji Tuhan itu sebuah garansi buat kita. Yang kedua, janji Tuhan itu juga merupakan apa? Motivasi. Ya, untuk apa? Untuk membangkitkan kembali semangat yang ada. Jadi saat kita menghadapi situasi yang mungkin kita terpuruk, percayalah janji Tuhan. Dan saya mau bilang kepada Bapak Ibu, satu artikel saya ketemukan bahwa penulis menuliskan begini, bahwa kata jangan takut di dalam Alkitab itu jumlahnya 365 kali. Jadi dengan kata lain bahwa setiap hari Tuhan lagi bilang sama kita, jangan takut menghadapi hari ini. Jangan takut menghadapi hari ini. Jangan takut. Setiap hari Tuhan bilang begitu. Ya, janji Tuhan itu memotivasi. Ya, saat kita menghadapi situasi yang kadang-kadang nggak mungkin, gitu kan? Tuhan kasih sesuatu yang mungkin. Ya, dengan berkata apa? Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan.
Tuhan bilang begitu. Ya kan? Sesuatu yang ayo. Isi daripada firman Tuhan tuh hampir semuanya menyemangati. Ketika kita bilang kita khawatir, dia kasih tahu, burung di udara aja dipelihara. Dia loh nggak punya pikiran bagaimana cara berjualan, bagaimana cara bekerja, bagaimana cara ini. Enggak. Bunga di bakung, di padang, dipelihara. Ya. Jadi isinya janji Tuhan itu adalah menyemangati kita. Yang berikutnya, ya. Selain itu apa? Janji Tuhan itu adalah menstimulasi untuk kita hidup benar. Janji Tuhan itu bersyarat memotivasi kita untuk hidup sesuai kehendaknya. Ya. Jadi Ulangan pasal 28 ayat yang pertama sampai yang kedua dikatakan gini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jadi semua firman yang kita dengar hari ini, Bapak Ibu, saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada pasti sudah baca firman Tuhan ya. Dan firman Tuhan yang kita baca itu, ini ayatnya bilang begini ya. Jadi segala perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Dan segala berkat ini akan datang kepadamu dan jadi bagianmu. Jika engkau, perhatikan, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi janji Tuhan itu, ya seperti yang kita dengar dibaca di ayat ini, bahwa janji Tuhan itu sepertinya bersyarat. Betul kan? Tapi syaratnya untuk apa? Syarat itu memotivasi kita, betul kan? Ini loh, semua ini akan sampai kepadamu. Syaratnya cuma satu. Dengarkan apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini. Sesimpel itu. Semudah itu. Cukup mendengarkan ini, maka semuanya. Di dalam perjanjian baru juga begitu bilangnya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, jadi kita perlu. Makanya janji Tuhan itu dibilang mendorong hidup kita. Nah, yang berikutnya apa? Janji Tuhan itu juga bukan cuma sekedar menstimulasi, garansi atau memotivasi, tapi janji Tuhan itu juga adalah menyatakan rencana kekalnya. Ya, janji Tuhan itu menyatakan bahwa Dia memiliki rencana kekal buat umatnya. Jadi rencana Tuhan, kenapa disebut kekal? Karena dari mulai kita belum ada, sampai kita menikmati, Tuhan punya rencana buat kita. Ya, jadi kita nggak usah panik, ngelihat situasi dunia yang kacau, yang kita cukup membuat mata kita tertuju kepada Dia aja. Lihat aja Tuhan, maka semuanya akan beres. Ya, nah Bapak Ibu saudara sekalian, yang keempat ya. Yang tadi, janji Tuhan itu menyatakan rencananya yang kekal. Nah, dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai pada yang ke-10, firman Tuhan bilang begini, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Ya. Jadi dalam memplanning sesuatu itu Tuhan tuh selesai, nggak cuma berhenti di tengah jalan. Itu ada istilahnya dari A to Z. Itu Tuhan kerjakan semua. Bahkan ya kalau dalam ayat ini tuh ya berarti tentang kita jatuh dalam dosa, hidup dalam dosa, ada penebusan, nanti orang yang ditebus menerima kasih karunia dan semuanya itu semua dalam rencana Tuhan. Jadi jatuh bangunnya kita pun itu Tuhan sudah punya planning tertulis begitu ya, mungkin di dalam buku kehidupan gitu ya. Tuhan sudah punya rencana tertulis yang pasti akan digenapi. Nah, tinggal sekarang ya saya akan mendarat di sini Bapak Ibu. Jadi sekarang bagaimana? Caranya bagaimana? Caranya begini loh. Kita mesti pahami bahwa
janji Tuhan itu menyatakan kasih karunia dan kemurahan hatinya. Ya. Jadi hiduplah dalam kesadaran akan janji Tuhan itu sama dengan hidup bergantung sepenuhnya sama Dia. Saya ulangin ya. Hidup dalam kesadaran akan janji Tuhan itu berarti hidup dalam ketergantungan akan Dia. Kalau kita nggak bisa memahami janji Tuhan, dan kalau kita nggak menantikan janji Tuhan, itu sama aja orang yang tidak menantikan Dia. Kenapa? Karena Tuhan yang kita harapkan itu adalah Tuhan yang memiliki janji nih, janji menyembuhkan, janji menguatkan, janji memberkati. Iya kan? Itu kan semua isi janji Tuhan. Dan kalau kita tidak mengharapkan akan itu, terus kita hidup kepada siapa? Mata kita tertuju kepada siapa? Jadi kita perlu kesadaran akan janji Tuhan. Kita perlu menyadari bahwa kita memerlukan janji Tuhan. Kita harus menyadari bahwa kita perlu Tuhan. Itu membuat kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Lanjut dalam Efesus pasal yang ke-8 dan ayat yang ke-9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, perhatikan, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Tuhan, bukan juga hasil pekerjaanmu. Jadi nggak boleh ada orang yang memegahkan. Musuh daripada ketergantungan kita sama Tuhan apa? Ketika ego kita jalan lebih dulu. Dan ketika ego jalan lebih dulu berarti kita punya kesombongan. Orang yang sombong itu adalah orang yang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Kita nih manusia yang fana, Bapak Ibu. Pahamilah, kita manusia yang fana. Kita manusia yang mudah kecewa, kita manusia yang cepat menyerah, kita suka memberontak, kita cepat marah, kita mudah patah semangat. Tuhan kita nggak pernah patah semangat. Nah, tapi lawan daripada kesombongan adalah kerendahan hati. Orang yang rendah hati itu percaya kepada Tuhan dan janjinya. Ya. Kita perlu merendahkan diri kita dan percaya aja bahwa Tuhan itu nyata, Tuhan itu bekerja, Tuhan itu melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Tapi kita perlu pasrah, kita perlu surrender. Tuhan, lakukanlah apa yang jadi kehendak. Teladannya dari mana? Dari Tuhan Yesus. Dari semua emosi yang Dia ungkapkan di Taman Eden. Ya kan? Jikalau mungkin biarlah kiranya cawan ini lalu daripadaku. Koma. Ya. Lantas dengan semua kerendahan hati, dengan kepasrahan, dengan kerelaan, Dia bilang, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Jadi marilah kita hidup dalam kerendahan hati dan bergantung sepenuhnya kepada kasih karunia Allah dan terus memandang kepada Tuhan sebagai dasar dalam kehidupan kita. Yang sepakat bilang amin. Mari kita satu dalam doa Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh menikmati anugerah dan kasih setia Tuhan dalam firman Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu yang membuat kami memahami akan rancangan-Mu, akan pengajaran-Mu, akan semua hal yang kami peroleh dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan ajar kami juga untuk selalu bergantung dan percaya penuh pada tuntunan-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Sebelum kita berpisah, saya ingin mengucapkan selamat hari Natal dan menjelang tahun baru, sebab kita akan ketemu lagi di tahun 2026. Bapak Ibu Saudara sekalian, melanjutkan pengajaran kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapak, kami bersyukur kalau sampai pada penghujung tahun ini kami boleh menikmati kasih karunia Tuhan. Kalau kami ingin memberikan persembahan, ini bukan hanya sebuah persembahan Tuhan, tapi merupakan ekspresi cinta kasih kami kepada Tuhan dan sebagai bukti bahwa kami sudah diberkati. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami akan memberi dengan hati yang lapang dengan sukacita senantiasa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita sama-sama menerima berkat Tuhan. Mari kita buka kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan.
bahwa adalah kehendak Tuhan engkau semakin naik dengan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor, diberkati keluar masuk, dan apa saja yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sama-sama katakan lagi, apa saja yang kita perbuat dengan kedua tangan kita ini pasti diberkati, sehat dan beruntung. Apa saja yang kita buat dengan kedua tangan kita ini pasti diberkati, sehat dan beruntung. Bapak Ibu yang duduk menikmati acara ini dengan keluarga, bisa para suami bisa meletakkan tangan di atas kepala dan anak-anak dan istri. Yang duduk sendirian menonton acara ini bisa membuka kedua tangan dan menerima berkat bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan beri kasih engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepada engkau dan melimpahkan shalom, damai sejahtera, sukacita berlimpah sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya berkat Tuhan di tangan kita, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di tahun 2026.